الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الصلاة والسلام عليك يا ناشر الهدى يا خير خلق الصلاة والسلام عليك يا ناصر الحق يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا من أسرى بك المهيمن ليلا يا من أسرى بك المهيمن ليلا من تمام سوى الأنام dan beliau bertaubat tempat Adinah Nasawafi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi man yurid bihi khairan yufaqihuhu fid din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin al-mab'utsi mu'alliman likaffatil makhluqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Saya hormati dan saya muliakan para masyayikh, para asatidz, para kiai, para tokoh masyarakat, segenap jajaran pengurus wilayah Ikatan Alumni Santri Sidogiri Bakalan. Saya hormati segenap jajaran Dewan Takmir Masjid Nur Syadiri yang pagi hari ini dari lokasi kegiatan kesadaran subuhan berjamaah. Saya hormati para sidogirian sekalian yang hadir, baik dari alumni maupun simpatisan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita semuanya diberikan kemudahan untuk menghadiri kegiatan kesadaran subuhan berjamaah ini, yang mana tadi sudah disampaikan oleh pengurus wilayah Ias Bakalan bahwasanya kegiatan ini adalah instruksi langsung dari pengasuh pesantren Sidogiri Kiai Haji Ahmad Nawawi Abdul Jalil rahimahullah rahmatal abrar nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain. Sebelumnya kegiatan ini akan dinamakan KSB, tapi bukan singkatan dari kesadaran subuhan berjamaah, tapi kegiatan subuhan berjamaah. Bukan kesadaran tapi kegiatan, tapi kemudian diubah menjadi kesadaran. Karena kata majelis keluarga, karena untuk hadir pada kegiatan semacam ini butuh kesadaran, maka dinamakan kesadaran subuhan berjamaah. Adapun yang tidak sadar maka tidak akan hadir. Yang hadir itu hanya yang sadar-sadar saja. Makanya harapannya kita hadir di sini dengan penuh kesadaran, dengan penuh keinsafan, bahwasanya kita semuanya mengharap terus sambung dengan para masyayikh Sidogiri, berharap bukan hanya kumpul di dunia, tapi kumpul di akhirat. Ini jawaban para hadirin sekalian yang saya muliakan. Adalah suatu kebanggaan tersendiri bagi kita semuanya, kita dijadikan santri. Jadi santri itu adalah anugerah yang luar biasa besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena menjadi santri itu artinya menjadi orang yang berilmu, menjadi orang yang memiliki sangat keilmuan kepada para masyayikh, orang-orang yang soleh. Ilmu itu adalah alat kita untuk menjalani kehidupan ini. Bagaikan mobil, kita kalau tidak memiliki ilmu untuk mengendalikan mobil, maka mobil semewah apapun, mobil semahal apapun tidak akan bisa kita operasikan, tidak akan bisa kita kendalikan, dan tidak akan bisa kita kendali. Jadi kalau punya ilmunya untuk mengendarai mobil, maka mobil seperti apapun akan bisa kita kendalikan dan bisa kita gunakan. Demikian juga hidup ini. Hidup ini kita butuh buku panduan agar supaya di dalam menjalani hidup kita bisa menjalaninya dengan baik, dengan tenang, tidak sumpah,
Bagaimana itu kita agar tahu pada panduannya, yaitu dengan belajar, yaitu dengan mendapatkan ilmu dari para masyayikh, dari orang-orang yang saleh. Maka dengan begitu kita bisa mendapatkan hidup yang berkualitas dan kelak di akhirat juga dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu perlu pada ilmu. Dan karena itu ilmu ini adalah suatu kebanggaan bagi kaum santri. Makanya di Ihya itu sampai dikutip ada salah satu ulama mengatakan, ya laita syi'ri ayyu syai'in fatahu man adrakal ilm. Ya laita syi'ri, aku tidak tahu lagi. Ayyu syai'in fatahu man adrakal ilm. Kehilangan apa orang yang dapat ilmu? Orang itu kalau punya ilmu lalu merasa miskin, ini adalah suatu keanehan. Orang punya ilmu tapi merasa tidak punya apa-apa, ini adalah suatu keajaiban. Wa ayyu syai'in adrakahu man fatahu ilm. Dan dapat apa orang yang kehilangan ilmu? Artinya orang yang tidak punya ilmu tidak patut membanggakan apapun. Walaupun mungkin dia punya pangkat yang tinggi, walaupun dia itu punya harta yang melimpah, tapi tidak didasari oleh ilmu, maka itu adalah sia-sia itu semuanya. Dan karena itu kita harus bangga sebagai santri yang memiliki ilmu. Jangan sampai santri kemudian minder, apalagi iri dengan yang non santri hanya karena duniawinya lancar, tapi dia tidak punya ilmu, kemudian kita iri. Nah, ini adalah suatu keanehan yang luar biasa. Oleh karena itu dikatakan bahwasanya kullu izzin lam yuwaqqad bil ilmi atau lam yu'akkad bil ilmi fa ila dhullin masirun. Segala kemuliaan, segala hal yang dibilang oleh orang itu hebat, yang tidak didasari oleh ilmu, fa ila dhullin masirun, maka kembalinya akan menjadi kehinaan. Oleh karena itu, mau hebat seperti apa? Hartanya banyak, tapi nggak punya ilmu, hina. Mungkin dia pangkatnya tinggi, tapi nggak punya ilmu, ilahnya masih itu akan menjadi suatu kehinaan. Karena itu, ilmu ini adalah fondasi yang mana dibangun di atasnya bangunan-bangunan. Kalau fondasinya sudah kuat, maka bangunan seperti apapun di atasnya akan kokoh berdiri, tidak akan goncang oleh gempa bumi sekalipun. Tapi kalau fondasinya sudah lemah, maka bangunan sekecil apapun pasti akan runtuh dengan goncangan yang, meskipun dengan goncangan yang sedikit sekali, yang kecil. Nah ini perlu kita perhatikan sama-sama. Oleh karena itu, jauh para masyayikh sebelah kiri dari pancawarga, bahwasanya santri itu pulang tidak harus menjadi kiai. Artinya tidak harus dia itu berprofesi sebagai pengajar. Tidak harus. Jadilah apapun, terserah. Yang penting fondasi ilmunya sudah kuat. Seperti tadi, fondasi ketika sudah kuat, maka bangunan apapun yang dibangun di atasnya, mau jadi orang kaya, mau jadi orang miskin, mau jadi orang yang pas-pasan, mau jadi raja, mau jadi rakyat jelata, mau jadi pejabat, mau jadi apapun, tapi ketika sudah didasari ilmu yang kuat, maka akan berdiri di situ bangunan yang kokoh yang tidak akan goncang. Nah, karena itu inilah harus kita pahami betul-betul. Para saudara sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An-nasu rajulan, alim muta'allim, wala khaira fi ma siwahu." Orang itu cuma ada dua, yang disebut orang itu cuma ada dua, yaitu alim, orang alim, atau muta'allim, atau orang yang belajar. Wala khaira fi ma siwahu, dan tidak ada kebaikan pada selain keduanya. Inilah yang menunjukkan bahwasanya
Ilmu itu segala-galanya. Orang itu mulia atau tidaknya berdasarkan ilmunya. Kata Sayyidina Ali, qimatu kulli imrin ma yuhsinu. Nilai daripada setiap orang adalah ilmu yang dimiliki. Seberapa banyak ilmunya, ya begitulah nilainya dia. Yang aneh, keanehan berikutnya adalah ketika ada salah seorang santri itu menilai, mematok bahwasanya kesuksesan bagi seorang santri itu adalah kesuksesan duniawinya. Kalau ada santri yang kaya, ya berarti sukses. Kalau ada santri yang miskin, ya berarti tidak sukses. Kan begitu logikanya. Dia nilai, kalau ada santri yang kaya, oh ini barokah pesantren, barokah masyayikh. Tapi kalau logikanya berarti kalau santri tidak sukses, berarti tidak punya keberkahan, tidak dapat keberkahan dari pesantrennya. Apakah seperti itu? Jadi kan logika yang keliru, pemahaman yang keliru yang mesti diluruskan. Bahwasanya kita selama hidup di dunia ini, atau semua yang kita saksikan ini hanya surah saja, hanya gambar-gambar saja. Ada orang kaya, kelihatannya bahagia sekali. Itu hanya kelihatannya saja, belum tentu itu betul-betul bahagia. Demikian juga orang yang miskin, mungkin kelihatannya sengsara, kelihatannya menderita, tapi itu hanya surah saja, hanya gambarnya saja, belum tentu yang benar-benar menderita dan sengsara. Yang menentukan itu apa? Baik atau tidaknya seseorang. Yang menentukan itu apa? Yang menentukan itu adalah bagaimana seorang itu bersikap kepada suatu keadaan. Saya beri contoh. Ada orang kaya. Iya, ada orang kaya. Dia kelihatannya bahagia, baiklah. Tapi dia pelit, sombong dengan hartanya. Spesial itu nggak mau dikeluarkan. Kira-kira yang begini ini di mata Allah bagaimana? Apakah menjadi orang mulia? Ya tentu tidak. Tapi ada orang kaya, dia itu luar biasa, dermawan sekali, suka membantu orang-orang fakir miskin. Apakah yang begini akan menjadi hina di mata Allah? Ya tentu tidak. Orang yang begini dia dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang miskin, dia miskin, dia miskin akan tapi dia bersabar, dia qanaah menerima qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sedikit pun iktiraf kepada takdirnya Allah. Apakah yang begini akan hina? Ya tentu tidak. Dia akan menjadi manusia mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang miskin dia, tapi kerjanya tiap hari ngomel-ngomel terus, iktiraf kepada Allah. Ya Allah, saya kok miskin terus, ngomel terus, tak ada sabar-sabar yang sama sekali. Apakah orang begini mulia? Ya tentu tidak. Sehingga janganlah kita kemudian memutlakkan, oh semua yang kaya itu pasti baik, semua yang kaya pasti buruk, atau semua yang kaya pasti baik, atau semua yang miskin itu pasti baik, atau semua yang miskin pasti buruk. Belum tentu. Yang menentukan itu semuanya adalah bagaimana sikap seorang ketika diberi kekayaan. Kalau ada orang diberi kekayaan, kok sikapnya malah dermawan dan banyak syukur kepada Allah, ini adalah orang kaya yang baik. Kalau ada orang miskin, banyak sabar dan menerima qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini adalah orang miskin yang baik. Begitu harusnya. Jangan kemudian, oh ini kaya, oh berarti barokah, sukses. Oh ini miskin, oh berarti gagal. Ya tidak begitu. Tidak bisa itu kemudian menjadi patokan. Oleh karena itu dijelaskan oleh para ulama bahwasanya di antaranya Syekh Nawawi bin Al-Batani di dalam Taqiyul Qaulil Hafiz. Di situ dijelaskan bahwasanya al-faqru faqran. Fakir itu ada dua, ada fakir uqubah, ada fakir siksaan, ada fakir yang mana itu adalah bentuk
anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu fakir yang berbentuk siksaan? Yaitu ketika seseorang itu diberi kefakiran, malah dia itu i'tiraf kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberi fakir, momen-momen terus, dan dia tidak bersabar. Ada fakir itu kefakiran itu anugerah dari Allah. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Yaitu ketika seorang itu diberi kefakiran, dia banyak bersabar dan dia tetap istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Para ulama juga menjelaskan bahwasanya terkadang bentuk dari musibah dan azab itu mirip-mirip. Jadi terkadang bentuk musibah dengan azab itu mirip-mirip. Bagaimana kita membedakannya? Kita bisa membedakan antara keduanya lewat bagaimana dampak dari musibah itu kepada seseorang. Kalau ada orang diberi musibah, apa? Hartanya terbakar, misal. Hartanya terbakar, rumahnya kena banjir, misal. Maka untuk menilai ini kira-kira azab atau musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat efeknya kepada orang yang punya rumah. Lihat efeknya kepada orang yang punya harta tadi. Kalau dia itu bersabar kemudian dan tetap istiqamah, maka itu adalah pertanda bahwasanya bala atau musibah yang Allah turunkan itu adalah anugerah bagi dia. Bukan azab, tapi musibah, cobaan yang mana itu menjadi tanda Allah cinta. Di antara tanda cinta Allah adalah diberi musibah. Ketika seorang itu diuji, diberi musibah, kok ternyata sabar, inilah pertanda bahwasanya ujiannya adalah musibah. Tapi kalau ada orang itu diberi musibah oleh Allah, ternyata dia itu malah tambah maksiat, malah tambah dia itu ngomel-ngomel terus, tidak sabar atau bahkan mencaci Allah Subhanahu wa taala, berani kepada Allah, maka ini pertanda bahwasanya musibah yang datang kepada dia itu bukan musibah tanda cinta, tapi musibah tanda murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menentukan itu adalah bagaimana sikap kita kepada keadaan kita. Kita diberi kaya, bagaimana sikap kita kepada kekayaan itu? Apakah malah melalaikan? Kalau kaya tapi malah lalai, tambah lalai dari Allah Subhanahu wa taala, tambah sibuk dengan duniawinya, malah tidak hadir jamaah semisal, tidak hadir kegiatan-kegiatan semisal karena kekayaannya, tidak ngaji, tidak hadir KSB lagi. Ini adalah pertanda bahwasanya kekayaannya bukan anugerah, melainkan itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, inilah yang mesti kita pahami bersama. Jangan kemudian urusan duniawi ini menjadi patokan. Santri tidak begitu cara menilai. Karena itu dalam Al-Quran, wazinu bil qisṭasil mustaqim. Kita itu mau ukur sesuatu, sebelum ukur timbangannya itu harus benar dulu. Kita mau ukur sesuatu, maka timbangannya itu harus benar, harus lurus. Kalau sebelum ditimbang timbangannya sudah miring, maka ketika ditimbang hasilnya tidak akurat, hasilnya nanti akan keliru, akan berat sebelah, kan begitu. Maka kita mau timbang sesuatu bil qisṭasil mustaqim, perlu timbangan yang lurus, perlu timbangan yang benar. Demikian juga santri itu sudah dibekali oleh para masyayikhnya timbangan. Kita ini mondok itu laksana beli timbangan. Yang mana timbangan ini nanti kita bawa pulang, kita pakai menimbang apapun yang ada di dunia ini untuk nilai, lihat ini baik atau tidak kira-kira ya. Kita pakai timbangan yang kita beli dari pesantren, yang kita beli dari para masyayikh. Kita pakai timbangan itu. Artinya apa? Kita mengukur segala sesuatu itu berdasarkan ilmu. Ini baik atau tidak? Kita lihat ini diridhoi Allah atau tidak. Apa nilai pahala dalam amal ini? Harusnya kita di dalam menilai atau menakar sesuatu. Kalau santri kemudian patokannya kepada materi, jadi diragukan kesantriannya. Baik para saudara sekalian yang saya hormati dan muliakan,
Demikian pula juga aneh kalau ada santri yang kemudian dia mengkritisi kekayaan habis-habisan. Dia benci dengan kekayaan atau malah mengkritisi para ulama dan para sholihin yang banyak dari mereka yang kaya-kaya. Jadi juga keliru juga. Gara-gara apa? Tadi itu sama masalahnya. Gara-gara meninggal sesuatu tidak dengan tindakan yang benar, tapi menakar sesuatu dengan tindakan yang salah. Ukur sesuatu dengan ukuran yang salah. Oleh karena itu diceritakan dulu ada santri yang mana dia mengkritisi kekayaan. Bahkan dia tidak suka dengan ulama-ulama yang kaya itu. Dikritisi semuanya bisa. Dia pikir yang miskin itu yang terbaik. Kaya itu mesti salah. Ada ceritanya seperti kaya benar nggak ada, mesti kaya itu salah. Sehingga suatu waktu dia tidur bermimpi bertemu dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Bertemu dengan Nabi Sulaiman, dimarahi oleh Nabi Sulaiman. Kamu ini gimana? Kritisi orang-orang kaya. Lupa kalau saya kaya. Lupa kalau saya kaya. Kritisi semua orang yang kaya. Nabi Sulaiman adalah raja. Kayanya luar biasa. Apakah orang seperti Nabi Sulaiman kemudian hina karena kekayaannya? Ya tentu tidak. Dia adalah seorang nabi. Dia adalah seorang nabi. Nah, oleh karena itu tidak bisa kemudian kita patok yang kaya itu mesti buruk, yang miskin mesti baik. Dia juga tidak bisa sebaliknya. Yang kaya itu adalah mesti baik, yang miskin mesti buruk. Dia tidak bisa. Semuanya perlu dengan timbangan ilmu. Tidak bisa sembarangan kita kemudian menilai sesuatu, tidak bisa. Perlu takaran ilmu. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bahwasanya suatu waktu ada seseorang itu lewat di depan Rasulullah SAW. Lalu beliau bertanya kepada orang yang di sampingnya, jadi di samping Rasul ada seseorang. Dia bertanya, apa pendapat kamu tentang orang ini? Maka kata orang ini, ada hadithu insyafa'a insyafa'a. Oh, ini orang luar biasa yang Rasul. Kalau melamar orang, pantas diterima lamarannya. Kalau dia itu meminta permohonan kepada orang lain, pantas permohonannya diterima ya Rasul. Kemudian tidak selang beberapa lama datang orang lain. Lalu Rasul bertanya dengan pertanyaan yang sama kepada orang yang sebelah dia. Mana yukafihat? Apa dapat kamu pada orang ini? Dijawab, kalau ini hanya dengan orang muslimin. Ini orang fakir ya Rasul. Ini orang fakir. Hada hariyun in khotbah la yukah. Ini pantas kalau melamar orang ditolak lamarannya. Kalau syafa Allah yusfa. Kalau dia itu meminta permohonan tidak diterima permohonannya ya Rasul. Ini orang rendahan, tidak seperti awalnya. Maka sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas, hada khairun min mil'il ardi mithlu hada. Satu orang kedua yang dia itu fakir kata kamu itu, yang kata kamu rendahan itu, satu orang fakir seperti ini, satu orang yang kamu bilang rendah ini lebih baik daripada sepenuh bumi orang yang pertama. Jadi orang yang pertama itu dibandingkan jutaan orang memenuhi bumi itu masih tidak ada apa-apanya dibandingkan orang kedua yang kamu bilang itu adalah orang rendah. Oleh karena itu kata para ulama, Nabi mengajarkan bahwa saya menilai seorang itu tidak bisa dari tampilan, tidak bisa dari statusnya kaya atau miskin, tidak bisa. Akan tapi menilainya adalah dari kesalehannya, dari ketakwaannya, dari bagaimana dia mengamalkan ilmu, terutama dari kebersihan hatinya, dari kebersihan hatinya. Karena itu tidak boleh kemudian santri yang punya mindset atau pikiran seperti orang yang ditanya Nabi tadi, yaitu menilai sesuatu harus dengan bil isqasil mustaqim.
Rasanya yang jadi tolak ukur penilaian Allah itu bukan pada zahir, tapi pada hati. Kalau zahir bisa beda-beda. Ada yang tampan, ada yang jelek, yang pakaian bagus, ada yang jelek, ada yang kendaraannya bagus, ada yang biasa-biasa. Kan begitu. Zahir beda-beda. Tapi hati semuanya sama. Hati semuanya sama. Ada yang beda hatinya, kan tidak. Kecuali hilang dia. Jadi selama dia waras, hati semuanya sama. Walaupun zahirnya beda-beda. Itulah yang menjadi penilaian Allah. Bukan dari zahirnya. Mahallun nazarnya Allah itu kepada hati, bukan kepada zahir. Baik. Sebagian yang sekalian yang saya muliakan, pernah saya dengar satu kisah, satu cerita. Bahwasanya dulu ada dua orang ulama syekh dari Arab datang ke Bangkalan. Ingin soal kepada Syekhana Khalil bin rahimahullah ta'ala soal kepada Syekhana. Kemudian entah bagaimana mungkin Syekhana Khalil mengimami sholat atau membaca Al-Quran begitu. Dua daripada ulama dari Arab ini menilai bahwasanya bacaan Syekhana kurang fasih. Tadi dinilai bacaannya kurang fasih, mungkin logatnya itu tidak seperti logatnya orang Arab. Dinilai kurang sempurna bacaannya, sehingga ada ya sedikit ngomel-ngomel lah, tapi dalam hati tidak sampai disampaikan dan mulut. Tidak berapa lama dari itu, dua orang ini pergi wudhu. Di tempat wudhu itu tiba-tiba didatangi oleh seekor singa. Jadi entah singanya datang dari mana. Tapi yang pasti diceritanya didatangi seekor singa saat itu. Singa Bangkalan. Saya tidak pernah melihat ada singa di Bangkalan. Datangi seekor singa, kaget dua orang ini ketakutan. Mengusir singa ini agar pergi. Mengusir ya tentu dengan bahasa Arab mereka yang fasih, namanya dari Arab, bahasa Arabnya fasih. Mengusir singa itu pakai bahasa Arab fasih, tapi nggak mau pergi. Singa itu rupanya tidak mau. Kemudian datang Syekhana, diusir singa itu pakai bahasa Madura. Sekali diusir langsung pergi singa itu. Selamat akhirnya dua orang dari Arab ini. Ternyata kefasihannya tidak bisa menolong dia. Justru bahasa Madura yang menyelamatkan dia. Artinya apa? Di sini pendidikan yang luar biasa dari Syekhana. Bahwasanya zahir itu bukan menjadi tempat penilaian Allah, tapi penilaiannya itu ada pada kebenaran hati, kebersihan. Oleh karena itu kita temukan bagaimana kiai-kiai ulama dulu banyak kiai pun tidak fasih bacaannya, doanya kadang tidak jelas kita dengarkan sedang membaca apa, tapi mustajab doanya. Walaupun tidak fasih kiai dulu itu doanya mustajab. Kenapa? Karena berangkat dari hati yang bersih. Namun sekarang banyak orang sekarang doanya fasih. Akan tetapi tidak mustajab. Kenapa? Karena berangkat dari hati yang tidak baik, hatinya belum bersih, hatinya belum bersih. Sehingga kefasihan itu tidak ada gunanya. Bikin dulu walaupun tidak fasih diterima oleh Allah. Kenapa? Karena berangkat dari hati yang bersih. Dan inilah yang mestinya menjadi perhatian. Jangan kemudian tertipu dengan zahir, perlu melihat pada batinnya. Para sebagian sekalian yang saya muliakan, di antara kebanggaan menjadi seorang santri yang kedua, tadi yang pertama adalah ilmu. Yang kedua, kebanggaan dari seorang santri itu adalah memiliki koneksi hubungan dengan para masyayikh, para orang soleh. Ini adalah suatu hal yang mahal yang tidak ditemukan di sekolah-sekolah formal. Kalau di sekolah formal itu masuk sekolah, duduk, dengarkan guru, pulang sudah. Mungkin lulus tidak kenal lagi sudah dengan gurunya, lupa sudah dengan gurunya. Ini sekolah formal.
Tapi mondok nyantri tidak begitu. Kita nyantri itu sama halnya mengikat diri kita di bawah arahan dari para musyrik, sehingga dimanapun kapanpun kita selalu terikat terkoneksi dengan para musyrik kita. Mondok tidak ada ceritanya nyantri itu berhenti dengan mondok, nggak ada. Karena angket berhenti sudah ditandatangani lepas sudah tidak ada ceritanya berhenti nyantri, tidak ada. Nyantri itu seumur hidup sampai mati. Inilah adalah kebanggaan seorang saleh, bisa nyambung, punya koneksi dengan orang-orang soleh. Apa sih yang bisa kita banggakan dari amal kita? Ilmu kita. Ilmu mungkin banyak, tapi berapa persen kira-kira yang diamalkan? Mungkin amal banyak, berapa persen yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali afatnya banyak sekali. Oleh karena itu, kalau kita tidak punya koneksi dengan orang soleh, apa yang mau kita andalkan untuk nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada. Tidak ada. Banyak afatnya, ilmu kita banyak afatnya, kemudian amal kita banyak afatnya. Tapi satu yang pasti, kita ingin terus berhubungan dengan para manusia, kita punya mahabbah pada orang-orang yang saleh. Oleh karena itu dikatakan Wallahi ma ra'ainal falaha wal khusran illa minal furqah. Demi Allah tidak ada kesuksesan ataupun kerugian kecuali daripada kumpul. Makanya kita perhatikan kumpulan kita siapa. Jadi orang itu beruntung karena berkumpul dengan orang-orang yang beruntung. Orang itu rugi karena berkumpul dengan orang-orang yang berugi. Kita ini pasti punya musuh di dunia ini, pasti. Ada orang nyari, saya nggak ingin punya musuh sama sekali, nggak mungkin. Pasti punya musuh. Tinggal pertanyaannya, mau dimusuhi siapa? Apa mau dimusuhi orang jahat? Apa mau dimusuhi orang baik? Itu saja. Kalau mau dimusuhi orang baik, ya kumpul dengan orang jahat. Kalau mau dimusuhi oleh orang yang jahat, ya kumpul dengan orang yang baik. Jadi kita tentukan posisi kita ada di mana. Dikatakan afdal amal at-tahabbub ila awliyaillah. Amal yang paling afdal itu adalah mencari mahabbah, mencari ridho dari para wali Allah, para kekasih Allah. Bagaimana kita tahabbubnya? Bagaimana kita mencari mahabbah orang-orang saleh? Yaitu bima yawadduna, yaitu dengan melakukan hal-hal yang mereka senangi, dengan melakukan hal-hal yang mereka inginkan. Itulah caranya. Dan kalau ada kemudian alumni yang kemudian merasa dia itu tahabbub, mencari ridho dari para masyayiknya, tapi tidak dengan jalur yang para masyayikh inginkan, yang masyayikh itu senangi, maka itu bukan mencari ridho namanya. Terus saya ini ingin menjadi alumni yang terbaik, ingin mendapat ridho para masyayikh. Lewat apa? Terus lewat jamaah di rumah. Tidak usah hadir ke SD, cukup hadir di rumah, jamaah di rumah. Itu sudah menjadi jalan saya tahabbub ila masyayikh itu. Atau saya mutlak sendiri sudah di rumah, tidak perlu saya hadir EKS, tidak perlu hadir ngaji kitab, itu sudah cukup. Saya itu mutlak sendiri di rumah, itu jalur saya tahabbub ila awliyaillah ila masyayikh. Tidak bisa gitu. Kenapa? Karena tahabbub ini mencari ridho para masyayikh ini harus mayawaduna, melalui jalan yang mereka pilih, melalui cara yang mereka senangi dan yang mereka pilihkan untuk kita semua. Demikian. Jadi tidak bisa ngarang-ngarang jalan sendiri, bikin jalan sendiri. Jadi problem. Para hadirin sekalian yang saya muliakan, dikatakan oleh Imam Abu Abbas Al-Qursi, la antamshiya qadaman wahidan ala idri shaykhika khairun laka min antasir alfa farsakh bihawak. Kamu berjalan satu langkah ikuti dari para guru kamu, itu lebih baik daripada berjalan ratusan atau ribuan kilometer dengan hawa nafsu.
Ini yang disampaikan oleh beliau Imam Abu Abbas Al-Qursi. Sehingga arah-arah jalan sendiri itu 1000 jalan arah sendiri itu gak ada apa-apanya dibanding satu jalan ikuti para Rasul. Inilah mesti kita perhatikan sama-sama. Harapannya apa? Harapannya itu adalah ketika nanti pada mahsyar, ketika nanti di akhirat, ketika kita paling membutuhkan pada syafaat, maka para masyayikh, para sholihin yang kita cari di dunia itu hadir memberikan syafaat kepada kita. Cintailah orang yang kiranya berguna nanti di akhirat. Kita ini mencintai seorang itu jangan karena kemudian kepentingan dunia, tapi cintai orang yang kiranya orang itu berguna nanti di akhirat. Untuk apa mencintai orang yang di akhirat tidak berguna, yang di akhirat nanti malah menjadi beban? Contoh cinta kepada apa? Cinta kepada orang fasik, cinta kepada artis, cinta kepada penyanyi dan sebagainya, cinta kepada orang fasik. Di dunia gak dapat apa-apa dari dia. Dia orang fasik yang tidak pernah beri sembako, tidak pernah beri uang. Itu di dunia, apalagi di akhirat apa? Tidak manfaat sama sekali. Orang fasik tidak bisa beri sembako. Kan begitu. Apa gunanya mencintai itu? Cintai orang yang kiranya nanti berguna di akhirat, bermanfaat nanti di akhirat. Siapa itu? Orang-orang soleh, para kiai-kiai kita, para habaib kita. Itu kita cintai dan kita harapkan nanti syafaatnya dalam akhirat. Para sebagian sekian saya berikan terakhir yang ingin saya sampaikan adalah satu pesan yang mana pesan ini menjadi tradisi dari para ulama salaf ketika berkirim surat. Dan dikatakan bahwa salaf soleh itu, salafun as-salihin, mereka ketika berkirim surat mau memberi wasiat kepada sahabatnya atau muridnya, itu berpesan di dalam 3 kalimat, berpesan dengan 3 kalimat ini, dengan 3 pesan yang penting. Apa itu? Yang pertama, man 'amila li akhiratihi kafahu Allahu amra hamma dunya. Man 'amila li akhiratihi kafahu hamma dunya. Barang siapa beramal untuk akhirat, maka Allah akan urus keperluan dunianya. Allah akan urus segala hajat dunia. Yang penting amilah di akhiratihi. Maka kafahu hamma dunia. Yang kedua, wa man aslaha fima bainahu wa bainallah aslaha fima bainahu wa bainan nas. Barang siapa memperbaiki hubungannya dengan Allah, taat kepada Allah, menjauhi larangannya, maka aslaha bainahu wa bainan nas. Allah akan memperbaiki hubungan dia dengan sesama manusia. Hubungan dengan manusia baik, asalkan baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, wa man aslaha sarirah aslaha alaniyatah. Barang siapa memperbaiki batinnya, maka Allah akan memperbaiki zahirnya. Dan sekarang banyak orang itu terbalik. Amilah bukan di akhiratih, tapi amilah di dunia. Sehingga apa? Tidak ditolong oleh Allah. Malah tambah capek, tambah lelah, tidak menghasilkan apa. Ada orang itu fokusnya aslaha fima bainahu wa bainan nas. Cari bagaimana sekiranya hubungan saya baik dengan manusia, dicintai oleh manusia tanpa peduli kepada Allah. Tak peduli Allah itu murka sama saya, terserah. Yang penting hubungan saya dengan manusia baik. Sekarang yang banyak seperti itu, tidak peduli kepada Allah, peduli hanya pada manusia. Ada juga banyak juga orang itu aslaha ala niyatah, bukan aslaha sarirotah, tapi aslaha ala niyatah saja tanpa sarirotahnya. Akhirnya apa? Dia bersolek, berdandan layaknya perempuan, berdandan agar kelihatan cantik.
Dia juga berdandan agar kelihatan seperti orang yang soleh, seperti orang yang baik, ya, dan lain sebagainya. Akan tapi batin yang buruk, batin yang dipenuhi dengan kedengkian, dan dipenuhi dengan kebencian, dipenuhi dengan yaitu ada hasad, ujub, sombong dan lain sebagainya. Oleh karena itu jaminannya kalau semua itu dibalik dari asla dia amila di akhirat, bukan di dunia tapi di akhirat, maka apa balasannya? Kafarah dunia, urusan dunianya akan dibereskan. Kemudian dibalik tadi as-salah fima bainahu wa bainan nas. Sekarang as-salah fima bainahu wa bain Allah. Dia fokusnya adalah memperbaiki hubungan dengan Allah. Pengen dapat ridhonya Allah, bukan ingin dapat ridhonya manusia. Akhirnya apa? Bonusnya apa? As-salah bainahu wa bainan nas. Allah akan memberikan hubungan yang baik antara dia dengan manusia. Kemudian tadi dibalik, dia itu fokus kepada alaniyahnya, kalau tohirnya saja. Dibalik, dia itu fokus memperbaiki hati, fokus bagaimana hatinya bersih, meniru para wali-wali Allah, meniru orang-orang yang soleh. Maka apa? Aslahallahu alaniyatah. Maka Allah akan bereskan urusan tohirnya, Allah akan perbaiki urusan tohirnya. Demikian. Nah, inilah pesan yang saya kira penting kemudian disampaikan dan kita ta'ammul, kita renungi, kita angan-angan sama-sama bahwa kita itu diajarkan oleh para ulama kita, oleh para musyrik kita, bahwasanya sukses itu adalah sukses itu adalah nanti. Jadi kita berhasil selamat dari neraka, masuk ke surga Allah SWT. Itu adalah sukses. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila jannata faqad faz. Orang yang selamat dari neraka masuk surga, itulah fauz, itulah keberuntungan yang sesungguhnya. Innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah. Ya Allah, orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka itu sungguh telah Engkau hinakan. Hina itu nanti ketika masuk ke dalam neraka yang Allah Subhanahu wa taala membinakan. Makanya dikatakan ada salah seorang waliun min awliillah berkata kepada anjing, pada seekor anjing, dia berkata, wahai anjing, kamu ini belum tentu lebih buruk dari saya belum tentu lebih baik daripada kamu. Ketika nanti di akhirat saya berhasil melewati sirat dan masuk dalam surga, barulah saya lebih baik daripada kamu, wahai anjing. Tapi kalau saya gagal melewati sirat, jatuh ke neraka, maka saat itu kamu lebih baik dari saya. Kenapa? Karena anjing tidak masuk neraka. Anjing tidak ada ceritanya anjing masuk neraka. Anjing nanti dan binatang-binatang yang lain akan menjadi debu. Maka orang yang masuk neraka nanti itu lebih hina daripada binatang-binatang. Itulah bagaimana cara pandang ulama. Dan kita berharap berdoa kepada Allah SWT semoga cara pandang semacam itu senantiasa ada dalam hati kita. Kita menimbang sesuatu tidak keliru lagi, tapi menimbang sesuatu sesuai dengan arahan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga barokah masyayikh kita dijadikan santri yang hakiki, dijadikan santri yang benar-benar mengamalkan ilmunya, jadikan santri yang bukan hanya bangga kepada masyayikhnya tapi dibanggakan oleh mereka. Amin ya rabbal alamin. Kita juga berdoa semoga para masyayikh kita yang sudah wafat semoga Allah tinggikan derajatnya. Amin. Semoga kita kelak dikumpulkan dalam barisannya. Amin ya rabbal alamin. Musuh kita yang masih ada oleh khusus masuk ke hati al-Mafal Hasan, semoga Allah menjaga usianya dengan khair dan afiat sehingga bisa terus memberikan arah dan menuntut kita kepada ridhonya Allah dan ridho Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita terus bisa istiqamah, bisa terus menapaki jalan tariqah dari para masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sallallahu alaihi wasallam. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تؤمنين بها بجميع الاهل والافراد تغفر لنا بها جميع الحاجات تبارك الله سبحانه وتعالى وخيرات. اللهم لا تدع لنا الحاضرين المسلمين ذنبا الا غفرته، ولا علما الا سترته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا غائبا الا رددته، ولا حبيبا الا حفظته، ولا عدوا الا اهلكته وقصدته ودمرته، ولا رزقا الا يسرته، ولا ذرية الا اصلحتها وهديتها، ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخره لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها مولانا يا رب العالمين. اللهم لا تصرفنا من مجلسنا هذا إلا وقد تكفلت لكل منا بالمغفرة يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة. عن اللهم مسيئنا لمحسننا ومقصرنا لعاملنا وظالمنا لصالحنا. هب لنا كل الإحسان يا قديم الإحسان يا من إحسانه فوق كل إحسان. أنت قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم. دعوناك يا رب كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. نرجو غناك لفخرنا ونطمع في تيسير يسرك يا مولانا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وعلى آله وصحبه وسلم.